أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Wallahu, dan adapun Allah, akhrajakum, mengeluarkan siapa Allah, kum kepada kamu sekalian manusia, min butuni ummahatikum, dari perut ibunda kamu sekalian. La ta'lamuna syai'an, ini hal ya, dalam kondisi tidak mengetahui siapa kamu sekalian, syai'an, kepada sesuatu pun. Al-jumlah halun, la ta'lamuna syai'an, ini al-jumlah jadi hal, bahwa ketika Allah mengeluarkan kita manusia dari kandungan ibunda kita dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun, Allah mengingatkan betapa lemahnya kita, betapa tidak tahunya kita tentang sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan Allah lakum, untuk kamu sekalian, as-sam'a, pendengaran, bimaknal asma', ya, karena ada dua telinga. Dan ini menunjukkan bahwa organ tubuh yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Wal absara, baru yang kedua adalah penglihatan. Dan mukjizat Al-Quran ini dibuktikan secara ilmiah. Justru ilmu pengetahuan baru saja menemukan keajaiban ini beberapa dekade tahun yang dekat ini, sementara Al-Quran sudah menjelaskannya 1400 tahun yang silam. Belum ada alat, belum ada media, belum ada laboratorium yang lengkap, tetapi tertib urutan as-sam'a wal absara wal afidah. Baru yang ketiga adalah al-qulub, jantung hati. Wa la'allakum tashkurun, dan agar supaya kamu sekalian tashkurun, bersyukur. Kamu sekalian tashkurunahu, bersyukur kamu sekalian kepada Allah, ala dzalika, atas hal tersebut. Fatu'minuna, maka beriman kamu sekalian. Ini menunjukkan bahwa diharapkan kesadaran bahwa manusia ini tercipta sejak awal kelahirannya tidak mengetahui apapun, sampai dijadikan oleh Allah fungsi dari panca indera atau organ tubuh yang pertama adalah pendengaran. Bahkan sejak di dalam kandungan bayi sudah bisa mendengar. Begitu juga urutan yang kedua, penglihatan. Penglihatan pun bertahap, tidak langsung benar-benar melihat warna, tetapi melihat cahaya terang, masih buta warna. Pada usia tertentu baru mengenal warna. Di sini kemudian hati atau jantung hati. Semua itu dalam rangka apa? Bersyukur. Dan orang yang bersyukur ini tentunya berkarakter
sebagai orang-orang yang beriman. Karena syukur tanpa iman itu tidak akan bisa pernah terlaksana. Jangan pernah katakan bahwa ada seorang yang kufur nikmat, orang yang kufur akidah, kufur iman, dia adalah orang yang bersyukur. Salah ucap. Saya sudah bersyukur, saya sudah mungkin berterima kasih ya. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam maknanya yang hakiki. Karena syukur ini kan ada keterkaitan erat dengan ketaatan, keimanan. Alam yarau ila at-tayri. Nah, setelah diajak untuk merenung tentang diri sendiri, penciptaan diri sendiri, manusia diajak berikutnya untuk melihat sekitarnya. Apa? Alam yarau, apakah tidak melihat mereka? Ila at-tayri, kepada burung, musakhkharatin, ditundukkan, mudallalat lit-tayran, ditundukkan untuk terbang, fi jawis samai, di hawa, udara, langit, ay al-hawa baina sama wal ard, ruang udara antara langit dan bumi, atmosfer kita ini. Wa ma yumsikuhunna, dan tidaklah menahan Allah Subhanahu wa taala hunna, kepada at-tayr itu, inda qabdi ajnatihinna, tatkala menahan sayapnya, aw bastiha, atau ketika membentangkannya, ayyaqana, agar tidak terjatuh. Tidaklah menahan itu semua ya, illallah, kecuali Allah, bi qudratihi, dengan kuasanya Allah. Sehingga orang yang penasaran mempelajari ilmu tentang terbang, bagaimana burung bisa terbang. Dan itu ulama kita. Siapa? Yang teorinya kemudian dikembangkan menjadi ilmu penerbangan, ilmu tentang pesawat. Mengalami kegagalan sampai mati karena melompat dari menara tinggi di mana, di Andalusia. Jatuh. Setelah gagal berapa kali sampai pada akhirnya wafat. Tapi teori-teori itu kemudian dikembangkan menjadi cikal bakal ilmu penerbangan. Ternyata di udara kita ini ada jalurnya, ada aliran anginnya. Jadi semakin tinggi. Pada saat burung mengepakkan sayap, dia sebenarnya tinggal mengikuti aliran ini, arusnya ini, naik. Itu yang dipelajari oleh ahli, apa istilahnya, aero gitu ya. Ilmunya itu apa namanya? Ilmu tentang pesawat itu apa? Nah, itu membaca tangga-tangga udara ini atau lin. Jadi, makanya ketika penerbangan itu ada linnya, sehingga tidak terjadi tabrakan antar bandara dengan satunya, saling memberi informasi, ini penerbangan jam sekian. Ketika salah informasi di lin yang sama, di jalur yang sama, bisa terjadi tabrakan. Karena ini kecepatan tinggi, ya tidak bisa, ngerem tidak bisa, atau belok mana, kecuali dalam radius sekian kilometer sudah ada informasi Anda di jalur yang sama, naik ketinggian sekian, bisa. Subhanallah, menjadi lalu lintas udara yang kemudian disebut apa dalam ilmu transportasi udara? Jalurnya, linnya itu, lalu lintasnya
Kalau Anda beli tiket pesawat, apa? Anda akan tahu penerbangannya jam sekian, lalu lintas udara itu. Ini dari ilmunya burung tadi. Bagaimana kemudian sayapnya bisa digerakkan ketika diarahkan ke bawah. Ini apakah kemudian ke bawah? Tidak, tapi malah tambah naik. Sebaliknya ketika dinaikkan ke atas, sayap itu bagian belakangnya justru ke bawah. Seperti ilmunya mendayung. Mendayung itu kan harus arah yang berlawanan. Berbeda dengan setir mobil, ketika ke kiri ya belok kiri. Tapi kalau mendayung nggak bisa. Ketika arah laju kapal air atau perahu ya harus berseberangan arahkan. Nah, burung itu juga. Ini semua adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam hal tersebut laayatin ialah terdapat tanda. Liqaumin yu'minuna, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Siapa kaum itu? Hiya, tanda-tanda itu, khalquha, ciptaan Allah kepada burung dan kehidupannya, bihaitsu yumkinu at-tayran, dengan sekiranya memungkinkan burung itu terbang. Wa khalaqal jaw, atau wa khalqul jawi, penciptaan udara, ruang angkasa kita ini, bihaitsu yumkin at-tayran fihi, dengan sekiranya memungkinkan terbang di udara itu. Wa imsakuha, atau yumkinu imsakiha, menahan burung itu bisa terbang. Begitu sudah melayang, dia tidak perlu menggerakkan apapun lagi, mengikuti tekanan udara di atas itu. Dia tinggal membentangkan saja. Begitu dia ingin menukik ke bawah, tinggal membalikkan sayapnya, dan tukikannya tajam, karena sudah ada garis-garis udara itu sendiri, arah anginnya. Dan ini kemudian dikembangkan menjadi paralayang, ya, apa namanya, paralayang yang langsung dengan sayapnya itu dengan alat menggantung, ya, bergelantungan begitu. Itu pun harus tahu cara memutar. Kalau tidak ya meliuk-liuk dan jatuh. Belajar sama siapa? Sama burung. Ya, manusia belajar pada burung. Nah, entah apakah helikopter itu belajar kepada apa? Capung, ya Allah a'lam. Karena bentuknya pun mirip capung. Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan adapun Allah ja'ala, menjadikan Allah lakum, untuk kamu sekalian, min buyutikum, dari rumah kamu sekalian, sakanan, tempat tinggal, maudhi'an, tempat berdiam, taskununa, yang tinggal kamu sekalian, fihi, di sakan itu, di tempat tinggal itu. Ini bagi orang yang paham ilmu arsitektur, ilmu tentang bangunan, isyarah sudah bahwa rumah itu harus menjadi tempat hunian. Ya, berkembanglah menjadi peradaban Samud, peradaban Iram, ya, kemudian mereka memahat gunung, ya, dipahat menjadi gua dipahat lagi menjadi istana-istana, rumah tempat tinggal. Peradaban Yunani, peradaban Eropa, peradaban Babilonia, peradaban Persia, ya. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta, dan menjadikan Allah untuk kamu sekalian
min juludil an'ami, dari kulit binatang ternak itu, buyutan, rumah, terutama mereka yang tinggal di daerah tertentu dengan kebiasaan dan kehidupan sehari-hari sebagai pemburu dan peternak. Maka dari kulit binatang itulah dibikin rumah, kal khiyam, seperti khiyam, khemah, khimatun, khiyam sudah jadi bahasa Indonesia, kemah. Wal qibab, kubah, ya. Kubah yang dibikin dari kulit, ya, semacam terop itu, terop. Dan orang yang hidupnya tidak bertempat tinggal di satu tempat tertentu, nomaden, dia berpindah-pindah, maka sangat bergantung dengan ini rumah jenis kulit, ya. Mereka canggih, jangan dibayangkan gimana, dapurnya di mana, tempat tidurnya gimana, ya. Kadang orang penasaran, kemah kan begitu, ini bisa jadi ini, bisa jadi ini, ruang-ruang tertentu, ada ruang tamunya, ada, subhanallah, sudah didesain seperti itu. Mereka sangat pakar sekali, sangat profesional untuk rumah tinggal dari kulit itu. Tastakhifunaha lil ham, yang ringan kamu sekalian membawa rumah dari kulit itu, ya, lil hamd, untuk dibawa. Yauma dha'nikum, pada hari perjalanan kamu sekalian, safarikum, pada saat safar kamu sekalian. Safar pun sudah menjadi bahasa Indonesia, safari. Sedang melakukan safari Ramadan, safari kunjungan dewan. Nah, ini kata safar sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Wa yauma iqamatikum, dan pada hari tinggal kamu sekalian. Ya, orang-orang yang tinggal di Sahara hingga hari ini, mereka menikmati tradisi itu, pola, ya, dan berpindah-pindah. Anak suku dalam tidak betah diberi rumah, ya, yang dari mana, Jambi, punya tetangga anak suku dalam. Mereka oleh pemerintah setempat diberikan fasilitas rumah tinggal, tidak mau, karena mata pencahariannya harus berburu, maka berhari-hari pindah, nanti sekian bulan kembali lagi ke lokasi, begitu seterusnya. Jadi orang-orang Dayak pedalaman, orang-orang ini justru dalam kondisi lockdown lebih siap mereka, ya. Sayuran tinggal ambil dari hutan, ya, rempah-rempah tinggal ambil dari hutan, semua sudah disediakan oleh alam. Wa min aswafiha, dan dari bulunya, ay al-ghanam, dari binatang domba yang memang diternak khusus untuk dikelola bulunya menjadi benang apa? Wol, ya, bagus untuk syal, hangat, ya. Orang-orang Afghanistan, orang-orang Tajikistan, Uzbekistan dan semacamnya, ini penghasil wol terbaik. Di Eropa juga demikian, pakaiannya dari bahan ini. Wa aubariha, ay ibil, nah, khusus aubar di sini bukan ghanam tetapi al-ibil. Jadi kalau aswafiha identik dengan peternakan domba. Domba apa biri-biri? Kan ada istilahnya, ada kambing, ada domba, ada biri-biri, apa lagi istilahnya? Masing-masing ada karakternya.
Jadi kalau aswaf itu dari bahan ghanam, dari kambing. Kalau aubar itu sama juga, tapi dari unta. Bahkan di sini dalam kamus dari al-aranib, kelinci. Jadi bahan tekstil. Ketika ada istilah ahlul wabar, mereka adalah orang Badui karena kehidupannya sangat kental dengan menggunakan bahan dari unta ini. Rumah tempat tinggal mereka dari kulit unta. Di Indonesia sapi, teti jidur, hadrah, ngakui terbang. Kulitnya pun ketika disamak menjadi bagus, menjadi jaket ya. Wa ash'ariha al-ma'iz. Ini lain sudah ghanam dengan ma'iz. Ya. Jenisnya biasanya jantan, kambing jantan. Domba, kalau ghanam itu domba. Kalau ma'iz kambing ya, ma'iz itu kambing. Jadi kalau ghanam itu domba, ma'iz kambing. Bentuknya berbeda. Di kulitnya ada nama sendiri-sendiri. Kalau aswaf itu ghanam, kalau aubar itu ibil, unta, ash'ar itu ma'iz. Sebagai apa? Asasan, pekakas. Libuyutikum, untuk rumah kamu sekalian. Kabaset, seperti hambal, alas ya. Wa aksiyah, seperti wadah ya. Wadah, bahkan tempat minum pun dari kulit binatang ya. Untuk bikin makanan pun atau minuman, laban itu susu yang sudah diproses menjadi rasanya sedikit kecut ya. Itu di kulit kambing yang sudah dikeringkan, sudah disterilkan, diaduk di sana. Para penunggang unta, kuda ya, kalau lihat peradaban masa lalu, atau kalau di Eropa ada istilahnya cowboy, di Amerika ya, di Australia, mereka semuanya peralatannya dari itu, kotak, barang, apa, pelana kuda, semua, sampai sebagian dari aksesori pakaiannya pun dari kulit. Wa mata'an, dan perhiasan, tatamatta'una bihi, yang menjadikan perhiasan kamu sekalian bihi, dengan mata itu, ilahinin, sampai pada batas waktu, tubla fihi, menjadi binasa, menjadi rusak pada waktu itu. Wallahu ja'alakum mimma khalaqa, dan Allah menjadikan, Allah lakum, untuk kamu sekalian, mimma khalaqa, dari suatu khalaqa yang mencipta Allah itu, minal buyut wasyajar wal ghamam ya. Rumah, pohon ya, mendung ya. Zilalan, naungan, jam'u dhillin, naungan. Jadi rumah ada bayangannya, ada naungannya, pohon ada naungannya, mendung juga ada naungannya. Taqikum
harras syamsi, untuk melindungi kamu sekalian dari panas matahari. Bayangkan kalau tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada mendung, ya, lapang begitu seperti padang Sahara, panas ya, panas. Maka kehidupan orang-orang Badui di padang Sahara, begitu siang mereka tinggal diam, bangun kemah, hidup di dalam kemah itu. Mereka beraktivitas hanya di pagi hari, sore hari. Malam hari mereka berjalan, pindah tempat, pindah lokasi. Begitu seterusnya kehidupan. Ada satu keterangan kenapa Nabi Yakub disebut Israel, Bani Israel, karena namanya dan pindah-pindah. Di Madian itu pindah, Isra, malam hari jalan. Setiap malam pindah. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan menjadikan Allah lakum untuk kamu sekalian minal jibali dari pegunungan, aknan jam'u kan aknan, wa huwa ma yastakinnu fihi kal ghar was sar, ya, tempat berlindung. Aknana, tempat berlindung, atau bahasa yang lain jam'u kinnun, ma yakunnuka, sesuatu yang menutupimu, melindungimu dari panas atau dari dingin, sesuatu yang melindungi. Contohnya apa? Seperti wahwa, dan adapun kinnun itu ma yastakinnu fihi, sesuatu yang menjadikan berlindung, sesuatu yang jadikan berlindung fihi pada ma itu, kal ghar, seperti gua, wasarab, bayangan. As-sarab ya bayangan. Sarab di sini ada yang bermakna lorong, jalan. Biasanya tempat aliran air, tempat aliran air. Tempat yang untuk digunakan saluran air. Dulu untuk bikin saluran air itu membuat semacam parit atau galian di tebing, di tebing, di batu cadas, batu keras, atau bikin sambungan dari bahan batu disambung begitu. Sangat sulit nih. Kenapa dari gunung? Ya karena batu gunung ini batu mermernya, batu, kalau di sini apa namanya? Yang dibuat pondasi biasanya paras, kuat. Begitu dilewati air,
Dia tidak mudah merembes, jadi bisa jadikan saluran. Wa ja'alakum sarabila, kumas, ya, jadi pakaian. Jadikan Allah Subhanahu wa taala lakum, untuk kamu sekalian, sarabila, pakaian. Dalam bahasa Arab sendiri, tidak semua orang menggunakan kalimat sarabil ini. Fasahah padahal ini kan, kalau sudah digunakan oleh Al-Quran, sarabil. Pakaian apapun sarabil, bahkan bahan tekstil untuk dijadikan pakaian. Taqikum, yang melindungi kamu sekalian, al-harra, dari panas, wal barad, dan dingin. Wasarabila, dan pakaian, taqikum ba'sakum, melindungi kamu sekalian, ba'sakum, perang kamu sekalian, harbakum, menjadi pakaian perang, ya, menjadi pakaian perang. Ay-attan wa darb, dari serangan dan pukulan, fiha, pada sarabil itu, kaduru, seperti duru', dira', zira', baju besi, baju perang. Wal jawashin, sama juga. Jadi nama-nama pakaian perang ada ad-duru', ya, ada al-jawashin. Washin. Biasanya diletakkan di bagian dada, ya. Pakaian perang, lapisan yang untuk menjadi semacam perisai diri, baju perisai diri, jawashin. Apa bedanya duruk dengan jawashin? Ini kan juga sama-sama pakaian perang. Ad-dir', duruk, biasanya dari besi, sebagai pelindung dari serangan senjata. Bisa jadi juga gamisnya dikatakan duruk, karena pakaian perang tertentu itu perpaduan antara bahan besi dengan bahan kulit, kain. Ada kulit tertentu yang tidak mudah sobek, ya, tidak mudah sobek, bisa digunakan dalam peperangan. Kadzalika, seperti demikian tersebut, ya, kama khalaqa hadhil asya, sebagaimana khalaqa, mencipta Allah hadhil asya, kepada semua ini, sesuatu semua ini, yutimmu ni'matahu, menyempurnakan Allah nikmatahu, kepada nikmatnya, fid dunya, di dunia, alaikum, untuk kamu sekalian, bi khalqi ma tahtajuna ilaihi, dengan menciptakan sesuatu yang membutuhkan kamu sekalian, ilahi, kepada Allah. Sudah dipersiapkan oleh Allah, binatangnya, kemudian diolah menjadi suatu pekakas kebutuhan, pakaian, pelindung,
wala'allakum, dan agar supaya kamu sekalian, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, tuslimun, memeluk Islam kamu sekalian, tuwahidunahu, mengesahkan kamu sekalian kepada Allah. Jadi sebenarnya peralatan, kebutuhan rumah tangga, semua ini aksesoris ya, dalam rangka menambah syukur kita, menambah keislaman kita. Nah, kalau kemudian ada orang membangun rumah, membangun tempat tinggal hanya untuk gengsi, pamor, prestise, dan saling mengadu paling baik, berlomba dalam kebaikan, ada yang bergeser dari tujuan awalnya. Di sini la'allakum tuslimun, ya, tujuannya untuk mengesahkan Allah. Subhanallah, ini kan bahan kayu, kemudian bisa dijadikan tempat bernaung. Ini dari bahan besi diolah menjadi bangunan, dicampur dengan semen, diolah, dilakukan suatu proses. Ya, semakin diteliti, subhanallah. Bayangkan kalau tidak dengan sunatullah, ini bisa tegak seperti ini, sulit rasanya. Dari sesuatu yang seperti tepung, semen, ya, dicampur dengan kerikil, campur dengan pasir, campur dengan kapur dan beberapa lainnya. Ada yang merekatkan apa? Air. Tanpa air tidak bisa. Air yang justru dilihat paling lemah, paling mencair, tidak bisa bersifat kental atau rekat. Tapi justru ketika jadi adonan, ini yang bisa memproses. Setelah kering jadi bangunan. Belum ditemukan alat selain air yang bisa merekatkan. Ya, ini apa pesan filosofinya? Sesuatu yang keras, ini malah kemudian terlalu lembut, tapi kemudian ada air, bisa dipadukan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kokoh. Karakter, ya, karakter itu kalau di manage dengan baik, karakternya keras, karakternya lembut, ini mudah dipengaruhi seperti tepung, mudah berterbangan. Yang ini cair, tapi kemudian diolah menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Apakah tidak berpikir di situ ada petunjuk, ada ayat yang Allah perlihatkan untuk dibaca? Tujuannya apa? La'allakum tuslimun, menguatkan keislaman kita, keimanan kita, tauhid kita. Tapi ketika berpaling dari ayat-ayat Allah ini yang bersifat al-kauniyah, ayat semesta, fa in tawallu, maka jika berpaling kamu sekalian, a'radu anil Islam, berpaling kamu sekalian dari Islam, fa inna ma'alaika ya Muhammad, maka hanyalah tugas engkau, kewajiban engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, al-balaghul mubin, menyampaikan al-mubin, penjelasan, al-balagh al-bayyin, penjelasan atau penyampaian yang jelas saja. Sudah, tugas Nabi Muhammad hanya al-balaghul mubin. Wa hadza qabla al-amr bil qital, dan ini sebelum perintah memerangi. Apa isyarahnya? Kita ngaji isyarah agar tidak hanya sekedar kronologi ayat, tetapi ada pendalaman makna yang bisa dipahami dari isyarah ini, bahwa dunia burung, ekosistem kehidupannya, mereka adalah umat tersendiri yang punya aturan. Allah ingin menunjukkan dari kehidupan burung ini, Allah ingin menunjukkan kudrahnya, kekuasaannya, bagaimana bisa menahan burung itu terbang kemanapun,
Maka demikian pula Allah kuasa untuk menahan roh kita, sehingga roh kita ini ada dalam jasad kita. Tapi Allah juga kuasa tunjukkan sekali waktu roh kita akan dilepas pada saat tidur. Nah, ada ungkapan begini, tidur adalah saudara kecil kematian. Maksudnya apa? Kalau ingin kenal dengan saudara besarnya, maka kenalan dulu sama saudara kecilnya gitu. Ada kemiripan. Kalau saudara itu kan mirip hidungnya, wajahnya, karakternya. Bentar itu naruh, iya para pada ya rupanya kan gitu. Kalau ingin tahu kematian, tidak perlu mati dulu. Ya, kenal dengan saudaranya yang kecil. Apa? Tidur. Bagaimana ketika jasadnya di sini tapi rohnya bisa melayang kemana-mana. Maka sangat mudah bagi Allah ketika jasad sudah dikuburkan di dalam tanah, rohnya diperkenankan untuk ziarah dan saling berkunjungan. Ya. Nyambung dengan kitab yang akan kita pelajari setelah ini. Jangan beranggapan bahwa sesuatu itu tidak bisa tersampaikan. Roh itu seperti burung yang suatu saat Allah berikan izin untuk bisa menahan kepak sayapnya, bisa kemudian menerbangkannya. Seandainya tidak diberi izin oleh Allah, maka tidak akan bisa terbang leluasa. Ya, kita lihat bagaimana burung di udara, miliknya sendiri sudah udara itu. Bahkan ketika berburu dari ketinggian sekian, bisa melihat elang kalau sudah menangkap buruannya, ular, kelinci, dari sergapan udara, bahkan ikan bisa dilihat dari atas. Dia masuk ke kedalaman sekian meter untuk terbang lagi ke udara. Ya. Burung pemangsa ikan. Subhanallah. Maka roh itu bagaikan burung yang diberi izin oleh Allah terbang di alam malakut, ya, udara malakut, langit jabarut. Ini alam Allah yang belum dikenali oleh banyak manusia, hanya orang-orang pilihan saja, para salihin, arifin yang diperkenalkan kepada tempat-tempat gaib ini, malakutus samawati wal ard, jabarut, ya. Hingga hari ini kita hanya mendengar nama, tidak tahu di mana Jabal Qaf itu berada. Siapa yang menempati di sana? Di mana tempatnya? Di belahan dunia, bumi sebelah mana kan gitu. Rahasia. Nah, ketika seseorang berada di alam malakut, berterbangan di langit Jabarut itu, dia bisa mengepakkan sayapnya, sayap irfan wal iqan, ya. Ma'rifatullah dan keyakinan. Dia akan melintasi segala semesta di situ, kenal dengan keajaiban-keajaiban seperti yang dialami oleh siapa? Jalaluddin Ar-Rumi. Rohnya diangkat oleh Allah melihat semesta, ternyata berputar semua, bertasbih dengan putaran. Yang menginspirasi beliau, lahirlah tarian Maulawiyah, berputar itu. Kemudian isyarah yang berikutnya adalah tentang tempat tinggal, tentang rumah. Ada yang dari kulit, ada yang dari bulu, ada yang dari tempat tinggal dari gua dan semacamnya, gunung, ya, semuanya ada berfungsi. Bayangan pun ya menjadi fungsi bagi kebutuhan manusia. Maka rumah yang kita huni, rumah batin ini, hati kita, ini rumah adalah tempat tinggal ibadah kita. Jangan kosongkan rumah ini dari fungsinya.
Rumah adalah untuk dihuni, maka hati adalah untuk zikir. Setelah pikiran terbang seperti burung, ya, maka dia harus pulang ke sarangnya. Ya, setelah tafakkur tentang ayat-ayat Allah yang luas, maka kembalilah kepada batinnya untuk menemukan makna suci Allah, ya, yang telah menciptakan jawi anwaril malakut, udara cahaya malakutus samawat wal ardh. Disitulah kemudian ada kehidupan batin kita, ya, sebagaimana ada kehidupan nomeden, orang bertempat tinggal di goa, di padang sahara. Nah, itu kondisi batin seseorang. Ada yang orang mengalami suasana batin gersang, tapi istiqomah dalam kegersangan batin itu. Ya, ada yang mengalami situasi keras seperti orang yang tinggal di dalam goa yang keras, pengap. Tapi dalam kondisi seperti itu dia tetap hidup dengan zikrullahnya, tetap bertahan hidup. Ya, hidup itu adalah zikir, ingat Allah dalam kondisi apapun. Maka santri sudah terdidik, yang kemarinnya sudah terbang kemana-mana, sekarang apa masuk ke dalam tak boleh keluar. Ya, siap dengan kondisi itu untuk menemukan satu makna zikrullah, ibadah, ketaatan. Ya. Maka di situ akan ada asrar, rahasia keberkahan yang diperoleh. Bagaimana dengan bayangan? Ya, adanya bayangan. Bukankah bayangan itu tidak ada wujudnya? Dia hanya efek dari sesuatu yang tidak terkena cahaya. Kalau dicari, dikejar sosok bayangan, tidak ada. Peke. Nah, ini. Karena itu adalah efek dari ini bayangannya, bahwa di sini tidak ada cahaya yang menerpa. Maka bayangan itu dihasilkan oleh suatu benda. Maka semesta ini tidak akan ada wujudnya kecuali di situ ada tanda menunjukkan siapa? Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Semesta ini adalah bayangan. Ya. Dan kalau bayangan itu hakikatnya tidak ada, dia hanya menunjukkan keberadaan benda yang terbayangkan, ya, karena ada cahaya. Maka semesta raya ini sebenarnya bayangan, hakikatnya fana, tidak ada. Dan ini akan ditunjukkan kelak pada hari kiamat, akan dimusnahkan semesta raya ini, kecuali yang memang diberi izin oleh Allah untuk tetap ada. Bagaimana dengan penggunaan kebutuhan alat-alat sehari-hari, pekakas itu, ya? Ini digunakan untuk wadah air, ini untuk pakaian, ini. Semua ada maknanya, semua ada isyarahnya. Ada yang menjadi simbol bagi kekuatan rohani, kinayah bagi kekuatan rohani, kemudian penguatan syariat, ya. Orang kalau dalam musim dingin di daerah kutub dia pakai baju kulit, ya, bahkan dengan bulunya, sehingga dari kejauhan seperti binatang padahal manusia. Ya. Di sini adalah dinginnya burdut tasyri', ujian syariat. Tapi kalau berpakaian dengan pakaian keimanan, dia akan kuat bertahan. Apa itu? Hakikat. Nah, ini berselimut hakikat, akalampih hakikat. Maka dia akan mampu menghadapi musim dingin syariat. Apa? Beku, malas, tidak beraktivitas. Tapi kalau sudah hakikatnya kuat, dia akan terus. Begitu musim panas, ya, musim panas, dia juga harus pakai pakaian yang bisa melapisi kulitnya dari terpaan panas matahari, tidak terbakar. Begitu juga hakikat ini seperti pakaian yang untuk menghadapi panasnya, menghadapi
aturan syariat. Ada orang suasana beribadah seperti terbakar, apa? Gelisah, panas, ya. Apa aja, lempong, merasa gerah. Ada suasana batin begitu kan? Disuruh ngaji, suruh aktivitas, gerah. Maka berpakaianlah agar tidak terbakar oleh panasnya api neraka nanti. Pakaian apa? Pakaian hakikat, pakaian ketaatan. Jadi kalau direnungkan ayat-ayat tadi itu akan menuju satu makna perenungan yang luar biasa. Allahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.